Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Hai tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi dalam monolog bongkar buku. Ya, jadi kemarin atau episode yang lalu kita bicara mengenai UFC ya. Uniform Fire Code, Uniform Building Code, kemudian Uniform Plumbing Code yang dikeluarkan oleh IAPMO ya, buku-buku kode atau standar ya, terutama dipakai di California. Sekarang kita akan berbincang mengenai sekarang umumnya nih mengenai masih kode juga ya, masih masalah engineering tapi lebih general dia. Nah ini saya ambil buku yaitu salah satu itu ini ya, McGraw-Hill Dictionary of Engineering. Nah, jadi apa-apa aja yang ada di urusan dengan engineering, kamusnya ada di sini. Isinya apa aja sih? Ya kamus namanya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti ya saya cari di sini. Ya. Karena ini masalah teknis yang ngeluarin McGraw-Hill juga ya. Jadi ini begini ya. Ya jadi apa aja mau nyari apa gitu kan. Sekarang sih gampang ya. Sekarang lebih mudah, ada AI. Kamu tinggal tanya aja apa aja, ini ada angel valve, mengenai apa angel valve, angular accelerator, kemudian bottom pillar, bottleneck assignment problem. Ya apalah yang sinder konkret yang kita nggak ngerti mungkin bahasa Inggris kita bisa cari di sini ya kan. Tapi sekarang sih dengan adanya AI, aduh gampang banget ya, tinggal nyari aja. Oke, nah ini semuanya mengenai kamus teknis engineering dari yang dikeluarkan oleh McGraw-Hill. Ya, dulu ini saya beli juga karena saya perlu ya untuk kadang-kadang apa yang ada di kode-kode itu atau di standar ya saya kurang jelas ya. Waktu itu sih Google saya belum begitu populer. Sekarang malahnya Google udah keluar muncul ya. Nah, ini bukunya yaitu McGraw-Hill Dictionary of Engineering. Oke, ini salah satu buku yang ada di dalam rak saya ya, vocabulary saya. Oke, ini sekarang kita cari lagi, kita bicara lagi mengenai buku sebelum kita ke tempat lain. Ada juga buku mengenai ini Building System Reference Guide. Ini dulu saya pakai ini buat nyari benchmarking ya. Benchmarking di sini ada semua, cuman ya ini kan lama, sekarang benchmarknya udah beda. Sekarang mah nggak usah pusing-pusing, nanya aja lagi ke Google ya. Nah ini isinya apa nih? Building Reference Code ini. Nah Building System Engineering yang melalui McGraw-Hill. Building Reference Guide Robert Perry. Ya, jadi ini forwardnya. This consists building service engineering to draw for a page of Perry Engineering Manuals published by McGraw-Hill. Ya aja nggak ya, ada kayaknya Engineering Manual. It's valuable reference for all working building design, operation and maintenance. Tapi ini lama ya jadi ya. Tapi mungkin masih itu ya si Taylor J. Hicks ya, PA. Oke, kita lihat aja deh apa aja. Nah ini kan ada deh. Ada yang masih sama ada heating, mengenai electrical, cold water ya, jadi benchmarking lah standar-standar kan buat tadi buat desain sama reference ya. Jadi ini ada nih
Table 1, building materials, ini mengenai ini ya, buat penghitungan arsitek kalau mau menghitung conduction, heat conduction ya, lantainya ada ya, thickness-nya. Kemudian ini semua ini reference cost analysis-nya. Ya saya ini apa ini? Ini masalah struktur ya, situ. Ini ada juga masalah tadi apa tuh? Coba kita lihat di sini mengenai section 1 section 1 building service engineering, ada mechanical. Itu halaman berapa ya? Oh ada nih 19 ya. Ada ini struktural 14 masih struktural. Ini mechanical. Underfloor duct-nya ada estimasi harganya ya. Kalau harganya sih mungkin di sana sih mungkin nggak kayak di Indonesia ya. Bisa jauh beda ya, naiknya sedikit-sedikit. Nah ini mengenai heating load, cara ngitungnya sama lah. Ini Asri punya ya. Ini ada langsung benchmarking ya. Recommended design indoor condition. Jadi ditentuin nih apa nih? Oke. Ini cubic feet per square foot. Brick wall ini pressure difference ya ini. Kalau penghitung beban konduksi ya. Outdoor air requirement nih. Coba lihat nih. Sama nggak? Ini minimum oke, coba. Ini di sini. Ini apartemen, coba office, hotel, kitchen, office. Coba 15 ya. 15 recommended minimum 10 CFM. Sekarang kalau nggak salah 20 ya. 15 ini CFM ya. Ya CFM pertama mirip-mirip lah ya, kan jauh-jauh. Ya ini masih 20 CFM. Hotel room, office, general 15 sampai 10, minimum 10, private 20 sebenarnya ya sama ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Ini basic velocity multiple chart ini kalau ini ya mau nentuin pipe sizingnya tabelnya ini storage steam. Oke. Ini macam-macam ini apa nih? Raw material. Jadi dulu sih sangat berguna di buku saya sangat pakai. Ada buat lighting power density, terus berapa beban nanti di sini ada deh. Ini masih ngomongin U value nih. Ini weather ya. Ini masih sama mengenai shading ya, masih hitungan load calculation. Ini mengenai glass, U value-nya glass. Oke, mengenai appliances, electric refrigerator. Nah ini benchmark-nya ya. Nah ini average efficiency 0,6, motor outside room driven heat gain electric. Ini masih ngitung beban. Heat gain electric refrigerator ini masih internal load ya, internal load to design condition. Psychometric sama ya. Ini mengenai puli ya. Fan
GPM ya, ini juga ngitungnya GPM, water diffusion ada rumusnya gampang ya. Delta T flow dibagi 24 dapat. Nah ini water cooling free expiration persen. Nah ini makeup water, ngitung persentasenya makeup water ya, ada rumus syarat paling teman-teman udah tahu ya. Persentasi flow rate kali 100 kali 8,3 2 GPM dibagi itu apa delta ya. Evaporated water between ambient design temperature ya. Penting groove factor, oke ini. Oke, ini semuanya tabel-tabel buat apa nih, kayak roof gutter, size-nya, tentuin ya. Size vertical contractor, kabel, mengenai kabel juga. Estimating demand, nah, water supply. Nah ini saya bilang mengenai fixture unitnya berapa, nanti demand GPN-nya berapa, ya nanti berapa apa, nentuin besaran apa, pipanya berapa nanti dicari. Oke, ini fixture unit. Ya. Ini semua rata-rata mengenai benchmarking ini listrik. Jadi ini memang tujuannya buat apa? Referensi buat apa nanti tadi? Mana dia? Nah ya, this concise building system reference guide drawn from the page of Perry Engineering Manual published by Grant. It's a valuable reference for all working in building design, operation, and maintenance. Ya. Jadi ya, oke. Ini mengenai building system reference. Oke, kita simpan. Ada mungkin sekarang. Wah, ini nih. Buku tebal lagi nih. Building Code Handbook. Nah, ini handbook ini dia ngambilnya dari, coba lihat deh. Oke. Building Handbook. Quick and easy access to compliant codes ya. Jadi ini ada gambarnya ya, ada illustratednya building code, tapi dia ngambilnya dari siapa ya, dari Anthony McGraw-Hill. Coba gede ini, baca kecil banget. Ya. Dia ngambilnya dari siapa ya? Ini isi-isinya ya. Tapi dia ada ilustrasinya, jadi kalau yang nggak ngerti jadi kita pakai di sana ya kan. Jadi ini ada apa? Ada ilustrasinya, coba kita lihat ya. Ini kita lihat. Oke, ini use of occupancy classification. Nah, ada ilustrasinya. Tiap kode ada ilustrasinya sehingga kita ngerti mengenai escape, exit segala macam. Itu tebel banget nih. Jadi saya pakai buat apa ya? Oh, buat ini mengenai covered mall kalau misalnya. Ada nggak? Covered mall sama
Paste the detail based on use of occupancy. Kan saya tanda ini. High-rise building application. High-rise building. Kemudian ini mengenai covered mall nih. Covered mall. Jadi mall yang memang tertutup di Amerika covered mall, ada yang tidak berlantai ya, di luar, di suburb udah terbuka ya kan. Ini mall yang tertutup kayak di kita lah, Grand City, Taman Anggrek, Central Plaza, terus Central Park ya, Grand Indonesia kan, itu mau Plaza Indonesia itu kan mall udah covered, mall tertutup. Jadi di sini dijelasin berapa exitnya, kemudian sistem fire protectionnya, mean of egress-nya ya. Jadi ada ilustrasinya semuanya untuk mempermudah ya. Cuman saya tadi nggak tahu ini dari apa UFC atau dari Boca ya. Kami saya rasa mirip-mirip lah ya. Ada gambar-gambarnya, tabel ya. Jadi kalau yang Boca itu kan banyaknya referensi ya. Referensi, kemudian kode. Nah, kalau di sini dia ilustrasiin kode, kemudian ada ilustrasinya, dia lebih jelas ya. Ada gambar-gambarnya ini mengenai mixed use. Ya. Mixed use. Apa artinya mixed use? Kemudian gimana aplikasinya, kodenya itu dituangkan di dalam gambar. Ya, kayak ini. Contohnya mengenai apa nih? Case study. Nah, case study. Coba kita gedein ya, biar contoh aja. Nah, case study, the sprinkle construction type 3A opens S school, warehouse meet the fire resistant required on international building code. Oh, ini yang tadi ya, yang terakhir ya, bukan Boca ini, tapi IBC. Yang biru tadi sama yang merah. Table 601 indicated the illustration. Nah, ini. Tuh, structural frame, supporting floor or roof require satu higher profile. Ini mengenai sprinkler construction type. Jadi tipe yang struktur yang mempunyai sprinkler tipe 3A. Constructionnya 3 ya, sesuai dengan IBC table 601. Ya, jadi ini memang ada gambarnya, setiap kode dikasih keterangan gambar. Fire resistant construction. Nah, ini ada gambarnya juga. Oke, ini fire resistant construction. Penjelasan oke. Jadi ini mengenai building code, banyaklah gambar-gambar ya. Ada ilustrasinya. Dulu saya pakai itu buat itulah waktu mall ya, covered mall, mengenai mean of egress sama exit untuk mencocokkan kira-kira jumlahnya cocok nggak, sesuai nggak, lebarnya, jumlahnya. Ini cuman saya tahu lupa ditaruhnya di mana, itu kan bisa dicari lagi. Nah ini kan, ini mengenai kompartemen nih kalau nggak ya. Coba kita gedein, maksudnya apa ya? Case study, studi kasus. Common part of egress, ini travel distance ya. Jadi travel distance, retail atau TNB, part egress, stage, store, rates itu tadi mean of egress itu jarak tempuh. Ya. Nah, ini mungkin di sini nih. Ada orang dari sini mau ke sini, apa? Mean of egress. Itu titik-titik ngitungnya. Kemudian ini contoh 1, ini contoh 2. Retail 106A.
common path. Ya, ini semuanya dikasih ilustrasi lah, penjelasan dengan ilustrasi ya, jadi lebih mudah difahami lah ya. Jadi memang saya belinya urusan dengan exit sama mean of egress ya. Nah, ini mengenai tangga, step-stepnya. Oke, itu banyak ya. Semuanya ini ada ilustrasinya. Oh. Penjelasannya. Oke. Banyak lah ini ya. Oke, nanti kita pokoknya fungsinya buku ini buat ilustrasi mengenai building code tapi dengan ada ilustrasi ya. Kayak juga dulu ini mengenai studi interspace dimension. Ini umumnya berhubungan dengan egress dan fire safety waktu saya beli buku ini. Oke. Tebal juga bukunya nih. Waduh, coba. 1600 1657 nih dah. 32 encroachment to the public right way. Oke, ini mengenai building code. Coba lihat. Oh, dari IBC ya, International Building Code. Yang tadi ya kita pakai file UFC itu dari ICBO. Oke, ini berat nih bukunya. Berat pada sekilo kali ya. Taruh dulu. Masih ada lagi. Nah ini mengenai arsitektur ya. Saya beli juga kenapa? Saya beli karena saya yang approve semua fit out ya. Fit out itu kenapa saya beli jadi building code segala macam, karena saya harus mereview gambar-gambar fit out yang di mall juga Taman Anggrek, jadi saya juga review fit out, kemudian approve, baru GM approve, construction approve, baru fit out bisa dijalankan ya. Kita kontrol juga mereka ini bukunya mengenai arsitektur constructionnya. Oke. Jadi buku ini saya beli tujuannya untuk itu aja. Saya bukan mau jadi arsitek, tapi saya mau ngecek gambar mereka kira-kira ada yang menyimpang nggak dari standar-standar yang ditentukan oleh arsitek. Nah isinya ya building, roof, stair, elevator, structure, construction, wood installation, AVAC ya. Ini dari aspek arsitektur ya. Oh, saya juga yang gini-gini mah gue nggak begitu ngerti. Nah, nyarinya yang umpamanya ini struktur ya. Struktur mah paling saya lihat kalau naruh beban berat ya, cara ke struktur itu harus di pinggirnya, dekat pinggirnya kolom ya. Sisi kolom kiri kanan itu 3 kali lipat kekuatannya. Jadi kalau taruh brankas itu biasanya taruhnya di situ. Tapi tentunya dengan izin ya, approval dari structural engineer baru saya berani taruh di situ. Kalau nggak ada, saya nggak berani. Ya. Oke, struktur semua ini. Ini gambar mengenai arsitek dan struktur. Wah, ini piling ya. Wah, tuh ada gambar piling. Foundation. Jadi ngerti juga kita. Ada pile cap, ada apa segala macam. Kemudian retaining wall. Itu bodoh-bodoh teuing lah gitunya. Oh, ini kan tipe-tipenya site work, oke. Bedding ini mengenai roof, cantilever, koridor. Oke. Tuh.
pakai ini roof, yang pakai membran, ada yang pakai cork, ya, ada waterproofing. Sambung-sambungan, jadi kalau bocor nah kita tahu lah ya. Ini apa talang gimana. Oke, stair, tangga juga ya. Banyak sekarang tangga dipaksain. Tapi berbahaya ya, terlalu curam ya. Jadi ada standarnya, bukan cocokin lah kita itu. Ya, orang buka apa kadang-kadang nyewa 3 lantai, 4 lantai kan. Kadang-kadang mereka buat efisiensi, mereka mau bobok ke lantai supaya bisa naik tangga. Nah, kita harus wajib proof ya. Besaran tangganya, lembarannya. Wah, ini elevator kan. Nah, ruang mesinnya, doornya. Ada. Oke. Ini arsitek, pintu-pintunya. Jacuzzi jalusi, non-bearing partition construction ini ya. Jadi saya belajar juga ini agar dipakai untuk fit out ya. Kalau ada fit out, kita menyesuaikan strukturnya, gambarnya dengan bukunya. Ini apa HVAC ini ngapain nih orang ini? HVAC heat atau heat transfer ya. Nah, ini oke. Waduh. Ajarin juga di sini. Ini buat arsitek lah, biar mereka juga belajar juga ya. Jangan dikebulin sama engineer. Jadi sering ngibulin nih lampu, ya. Water supply, ya, kayak ada nih semuanya. Tuh, motor tap, ya, sambungannya. Single line ya. Oke, ini mengenai lighting. Ini cove lighting. Ya. Mana supaya benar-benar cahayanya bagus ya. Macam-macam lah. Oke. Ini fire safety nih. Nah, ini juga. Kalau orang fit out kadang-kadang mereka nggak mikirin ya. Bikin koridor, bikin apa, tapi orang nggak ya. Jadi dia harus dengan fire safety kan, koridornya. Exit discharge, fire door, emergency light. Emergency light harusnya di sini sehingga orang kelihatan kan mau keluar. Fire escape, exit each corridor. Oke, geometri, itu ilmu ukur. Oke, ini bukunya. Architecture and Construction. Oke, ini masih ada satu lagi buku yang ini dia. Nah, ini bukunya. Arsitektur grafik standar. Nah, ini standarnya kalau orang arsitek bikin gambar, dia umumnya gambarnya dari sini. Katanya sih, tapi saya perlu juga ya, biar tahu lah. Ini buku mahal juga ini. Nggak tahu sekarang kalau beli berapa nih? Jutaan kali ya di sini. Arsitektur grafik, jadi segala macam lah. Jadi kita juga kalau bikin gambar ya pakai ini patokannya. Ya, supaya gambar toilet, wastafel ketinggiannya berapa, urinal ketinggiannya berapa. Ini kan ada standarnya, 1 kubikel lebarnya berapa. Kalau kita bikin ini harus ikutin dari standarnya. Ini selain dari standar building code gitu kan, lebarnya kubikel, pintunya berapa. Ini ada mechanical, electrical, visual construction. Ini banyak kan gambar.
tingginya orang berapa, meja itu segimana. Kayak jangan nanti duduk mejanya kependekan. Simbol-simbolnya. Oh, lengkap ini. Nggak tahu e-booknya ada nggak? Kalau ada e-booknya enak. Coba kita cari yang mekanikal di mana ya? Concrete, masonry, metal, wood, and plastic, thermal, door, window, finish. Pentingnya itu spesial kontrak, mechanical, electrical, sport, energy control research, building type, space planning, fire nggak ada sini ya. Fire mungkin di sini nanti nih. Energy, sport facilities nggak ada, spesial. Ya mana nih? 593, coba kita lihat 593 kayak apa sih. Oh ini gambarnya pedoman buat arsitek semuanya. 593. Ini bikin wood bench gitu kan. Ada standarnya, kita jangan asal potong, asal bikin. Tapi harus ngikutin apa yang disarankan di standarnya arsiteknya. Oke, tadi 5 berapa sih? Nah, kita sini nih. Kita lihat aja. Tadi gambarnya 593 sampai 63, 593 ya. 593. Ini lift ya. Elevator. Nah, ini lift juga ada ya. Besarannya apa, pitnya, openingnya. Wheelchair, kursi roda berapa. Isinya AC, simbol sistem. Nah, ini bisa dipakai. Mereka punya juga buat mereka reference. Jadi mereka juga mesti tahu mengenai VAC, jangan mau dikibulin oleh orang engineer gitu loh. Mereka ngecek juga di sini. Ya. Pompanya, gambar pompanya, valve-nya, kan. Ini apa, support. Ya. Ini supportnya buat fan, double ini apa, spring. Oh, ini apa nih? Waste and fan. Nah, ini fan piping ya. Nih, single line. Ya. Oh, biasanya kan kita lihat nih kalau gambar plumbing, gambar apa kan kita ngeliat nih kayak gini. Ini ngambilnya juga dari sini. Ya. Install apa, toilet. Jaraknya berapa, lubangnya berapa, ngikutin dia atau ngikutin dari pabrik ya. Itu ada jelas dimensinya sehingga kita nggak salah-salah. Ini floor drain ya, kita sering masalah ini kalau bocor di sini kan, floor drain. Ini hidrolik ya, ini mengenai piping, heating ya. Ini chiller kan? Ada. Ini boiler. Ini supportnya, pipa-pipa support. Ini lebih ini ya, ini cooling tower. Oh, cooling tower ya. Force draft, cooling tower, ada air cooled, ada water cooled, ada apa, recovery unit ya.
Ini electrical. Ini ada standarnya, wattage ya. Average wattage command resident electrical device. Ya. Individual appliance circuit. Itu yang standar. Ya, kita bisa juga pakai tapi kita masih punya ada. Ya, ini conduitnya semuanya. Terminationnya. Oke, ini mengenai genset ya. Circuit breaker. Mantap ya. Buku arsitek tapi gambarnya tetap lebih dari yang engineering punya. Oke, ini lampu. DT lampu. Oke. Apalagi ya itu listrik. Jadi ini memang buat arsitek ya. Historic presentation. Oke, ini buku-buku bongkar buku Dedi. Yang ini urusannya sipil, arsitek, interior. Interior kemarin ada ya, udah ya. Ya, ini mengenai arsitek standar-standar supaya kita juga paham, terutama untuk fit out lah ya. Fit out kita lihat apakah desainnya itu ukurannya, sizing, dimensionnya itu sesuai nggak dengan standar dari arsitek ataupun building code ya. Mungkin itu saja untuk episode ini ya. Nanti kita lanjut mungkin dengan episode yang plumbing ya. Nanti kalau ini kita ngomongin plumbing, habis plumbing mengenai fire and safety, mengenai NFPA, dan sisanya lain-lain ya, masih ada buku-buku lain yang ada hubungannya sih dengan building operation. Oke, itu saja, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kasih komentar atau saran untuk saya ya, agar bisa lebih bermanfaat lagi. Jadi ini buku-buku emang saya beli dari dulu ya, untuk saya bisa dalam bekerja ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.